Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi Bu di Waalaikumsalam pertemuan warahmatullahi. kedua untuk melanjutkan materi PowerPoint. Nah, hari ini yang akan kita bahas ada hal yang baru ya, nanti yang kita bahas hari ini adalah bagaimana kita nanti mendownload musik ya, agar musik itu tidak kena copyright. Nah, ini. Jadi harapannya ketika nanti Ibu sudah bisa mendownload ini, ketika nanti diposting, ketika nanti dikirim ke beberapa media sosial misalkan, itu tidak kena copyright Bu, kena ini karena ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk menetralisir bagaimana kita memasukkan musik di PowerPoint tetapi tidak kena copyright ya, lisensinya kan ada di sana. Terus kemudian nanti kita akan memasukkan insert sound musik yang sudah kita download, nanti downloadnya sendiri aja Bu, kita hanya kasih contoh saja. Terus kemudian pemanfaatan smart art dan yang keempat shape effect dan text effect. Nanti ini kita kembangkan 4 materi ini. Oke, kita coba masuk ke PowerPoint-nya. Atau saya coba kasih tahu dulu Bu cara untuk mencari atau memasukkan musiknya. Ya, ini saya share screen dulu. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, ini sekarang kita masuk ke proses pencarian musiknya ya. Di bagian set ya Ibu silahkan masuk ke YouTube ya, masuk ke YouTube. Terus kemudian nanti boleh di atas itu diketik di bagian setnya ya, bagian telusur, terus kemudian Ibu bisa klik di sini diketik boleh musik background, boleh musik background, boleh musik ya, apa yang Ibu cari misalkan musik vlog atau musik anak-anak, itu tergantung nanti tema yang akan kita bawakan di sana. Jadi musik juga merupakan cara kita untuk bisa bagaimana konten atau video yang kita buat itu betul-betul nyambung ya. Kalau musiknya memang sedih, ya bagaimana kita mencari musik slow yang mendayu-dayu. Kalau misalkan kita lagi semangat, bagaimana kita mencari musik yang benar-benar spiritnya ada, sehingga membawai cerita itu akan bisa lebih bisa diterima siapa yang mendengarkan. Nah, sekarang saya coba untuk mencari musik vlog ya. Saya ketik musik vlog. Kemudian bagaimana cara mencarinya biar nanti tidak terkena copyright-nya. Setelah kita cari dengan kata kuncinya musik vlog, kemudian silakan Ibu pilih di bagian atas itu ada tulisan filter. Ada tulisan filter, kemudian coba Ibu klik di situ ya, bagian filter. Kemudian kita cari yang Creative Commons ya. Dicari kita bagian Creative Commons ini di sini. Ya, di Creative Commons. Kita klik Creative Commons-nya ya. Nah, ini sudah disajikan beberapa pilihan musik-musik yang sudah tampil di YouTube kita ya. Coba misalkan saya klik satu ya Bu ya, bagian ini saya klik ya. Klik salah satu ya. Nah, di bagian bawah ini Bu yang harus kita ketahui Bu. Ya, di bagian bawah ini yang harus kita ketahui, di sini tidak ada tulisan licensed ya. Di sini tidak ada tulisan lisensi. Coba saya tak cari yang di sini kan digulung di bagian bawah ya, bagian sebelah sini di area subscribe di bawah ini di atas komentar itu biasanya kalau musiknya itu berlisensi dan ada copyright-nya, di situ tertulis lisensi Bu, ada tulisan lisensi. Nah ini penting karena kenapa? Karena pada saat kita nanti sudah menggunakan musik itu, kemudian sudah mengedit di PowerPoint, kemudian kita sudah meng-save as menjadi video, terus Ibu kirim ke YouTube, kemudian kirim atau dimasukkan ke Facebook, ya, Instagram,
itu nanti terjadi penolakan, Bu. Biasanya ada komentar, Bu, kalau ada copyright-nya. Nah, apalagi Ibu sudah membuat PowerPoint-nya sudah cukup rapi, sudah selesai. Nah, kemudian kok terjadi ada pesan untuk ada lisensinya. Nah, otomatis Ibu harus membuka lagi PowerPoint-nya, menghapus lagi, mengedit lagi, gitu, men-save as ulang lagi. Menjadi prosesnya akhirnya panjang, Bu. Hanya kesalahan satu, nah kesalahan ini fatal ya. Kesalahan ini fatal, termasuk ini hal penting di awal ketika nanti kita masukkan PowerPoint itu ada suaranya, berarti suara itu sudah tidak berlisensi. Artinya boleh dipublish ya, suara itu sudah boleh dipublish. Nah, coba nanti di sini saya coba yang musik blog saya cari yang ada lisensinya, saya contohkan misalkan. Contoh-contoh yang ada Ketika dia lisensi. sedang bercermin, yang menetes dari wajahnya bukan air, tetapi darah. Dan di belakangnya ada seseorang. Coba musik. Back tone. Back tone. Musik back sound. Kalau ada lisensi di anu ya kita masuk enggak diputer enggak gitu. Bisa Bu, diputer bisa, dimasukin juga bisa, nggak ada yang salah, nggak ada yang ini, nggak ada yang menjadi hal terhalang di situ. Cuma nanti pada saat kita mau mengupload ke internet, nah itu Ibu buat misalkan, Ibu cuma di play sendiri, nggak pengaruh kalau di play sendiri. Tidak ada pengaruh ketika di play sendiri. Nah, pengaruh temen gitu, copy temen. Gimana Bu? Copy orang maksudnya pattern-nya di copy kemudian bisa bunyi nggak? Nah, ini kan misalkan di bawah ini tidak ada tulisan licensed loh Bu di bawah ini. Di bagian atas daerah lebih banyak ini tidak ada tulisan licensed di situ. Artinya itu bisa di-download. Itu kan ya tulisan silahkan download juga itu loh. Itu bisa di-download, bisa di-publish lah. Artinya ada izin diperbolehkan oleh yang punya musiknya. Kalau dalam bahasa kalau kita membuat ini ya plagiat lah Bu. Kalau bahasa di teks-teks itu kena plagiat. Plagiat. Iya. Plagiat. Dan terdeteksinya nggak terdeteksi kalau kita hanya kita konsumsi sendiri. Taunya nanti ketika dikumpulkan dicek, nah baru kelihatan. Kan tidak menutup kemungkinan Ibu nanti akan membuat konten, misalkan membuat video tidak hanya dikonsumsi sendiri, mungkin akan dipublish ke Facebook, ke Instagram, ke YouTube biar nanti anak-anak tinggal dikirimin link. Kan kalau kita mengupload gambar video kita dari PowerPoint kalau jumlahnya pixelnya atau meganya panjang, nggak mungkin dimasukin ke WA. Besar. Ya, karena jumlahnya batas WA itu cuma 64 bit, 64. Nah, jadi ini harus kita persiapkan lebih awal agar menetralisir pada saat nanti Ibu download sudah di-upload ke PowerPoint, itu sudah tenang, Bu. Nah, tidak akan terjadi nanti misalkan harus buka file lagi, harus delete musiknya, kemudian Ibu masukin cari musik lagi, kan prosesnya juga jadi panjang, Bu. Jadi mendua kali kerja lah bahasanya. Ini kebetulan saya belum menemukan yang ada lisensinya. Biar ada contoh ya. Bisa nggak mencari dengan musik sound berlisensi? Barang. Beda. Dianya ini Bu, kalau di
Malah enggak, Bu. Malah enggak. Ya intinya seperti itulah, Bu. Nanti cari Ibu, yang penting caranya sama ya. Jadi Ya, nanti kita mencari seperti ya. ini ya. Itu kita cari dulu di sini. Ya. Intinya Harus kalau milih adanya ya. list nanti nggak dipakai. Iya, Bu. Jadi kalau bisa Ibu mengumpulkan musik-musik yang sudah Ibu filter ya, dikumpulkan dalam satu folder, kemudian nanti dikasih folder musik non lisensi atau musik background atau musik PowerPoint. Nah, nanti ketika kita menggunakan PowerPoint tinggal masuk ke situ saja. Untuk mengamankan saja, Bu, biar tidak ada ribet-ribetnya nanti. Itu tadi filter ya, Mas? Ya, ini filter dulu. Ibu pilih yang Creative Commons dulu ya. Baru nanti musiknya sudah muncul di situ. Tinggal downloadnya, tinggal Ibu mau pakai apa silahkan. Nanti di apa namanya folder yang tadi saya kirim juga sudah ada musik-musik. Cuma itu kan kemarin pas saya download belum menetralisir juga. Nah ini caranya biar Ibu nanti punya bekal nanti untuk pengamanan saja ya ketika nanti memasukkan musik. Oke, begitu ya Bu. Kira-kira nanti cara downloadnya tinggal Ibu bisa pakai beberapa teknik, bisa di tulisan YouTube itu nanti dikasih SS gitu misalkan. Kalau mau download video, ya misalkan di sini dikasih SS yang bagian. Ini di depan SS nanti kayak gini, SS. Nah, di depan tulisan YouTube dikasih SS. Terus kita enter nanti. Atau pakai Umi juga bisa. Pakai Umi yang di situ kan juga ada Umi kan ya kemarin sudah tak kasih di aplikasi, Bu. Di aplikasi kan ada Umi, ada Save from Net, ada Likeshot yang Ibu bisa install. Nah, nanti kalau ini untuk download video. Ini langsung download video, Bu, kalau yang ini. Karena di sini tidak ada fasilitas MP3. Pilihannya nggak ada MP3-nya di sini. Jadi paling simpel Ibu tulis SS di atas, di depan tulisan YouTube, di depan S, di depan Y. Nanti muncul untuk download. Oke, sekarang saya coba masuk ke PowerPoint. Dari Mbak Elsam itu dicek aja nanti kalau di situ tidak ada lisensinya, berarti tidak ada lisensinya ya, pokoknya di bawah. Nah, sekarang kita coba memperdalam materi yang kemarin sudah dimasukkan ya. Nanti saya nolkan lagi nih dengan cara layoutnya tadi di blank dulu ya pertama kali. Nah, kalau tidak ada perubahan dengan kertas lembar kerja kita nggak usah ubah, nggak apa-apa langsung ya. Sekarang kita coba masukkan background di sini. Saya menggunakan format background. Mas tanya. Gimana, Bu? Tanya, Mas. Boleh tanya, Mas. Oke, gimana, Bu? Untuk merubah ukuran kertas kan hanya kita bentukannya seperti itu, Mas. Bentar, Bu, sinyal saya agak lemot ya. Gimana, Bu, tadi? Ini sinyal saya tak ganti, Wi-Fi-nya tadi. Untuk merubah setup-nya,
Ya, itu kan hanya untuk menyesuaikan selera kita masing-masing untuk Betul. penampilan kertasnya gitu toh? Nggih, betul. Oh Kebutuhannya apa? ya, ya, Ditentukan di ya, awal. Ya. Kalau cuma ya, untuk presentasi biasa cukup pakai seperti ini. ya. Kalau Maksudnya ukurannya bebas lah kita mau ya, seperti apa bentuknya. nah, cuman yang menjadi catatan ketika kita mau tampilkan ke YouTube, kalau nanti kotakannya layarnya ini tidak membentang seperti ini, jadi kecil Mm-mm. di YouTube. Gitu. Oh gitu. Ya, karena ini kan nanti representatif dari hasil video yang kita buat di sini, nanti kotakan ini akan memenuhi di YouTube-nya. Hasilnya juga nanti videonya akan seperti ini, segini gitu loh. Itu yang ukuran Ini 16:3, Bu. Kalau yang ya, 16:3. ya, ya, 16:9. Maaf, ya. 16:9. Kalau 16 banding yang kotak 9. biasa itu kan 4:3. Itu misalkan untuk Ya. Instagram gitu loh. Yang Oh. kecil untuk Google Business gitu. Artinya kalau untuk presentasi biasa kan nggak ngaruh gitu loh. Ya, betul. Kalau netral memang yang 16:9 bisa untuk presentasi langsung ataupun bisa Ya, untuk membuat videonya. Itu ya, netral kalau yang ini. ya, netral ya. Nah, coba saya buka membuat gradien, saya ngambil gambar dari luar. Coba saya ngambil gambar dari yang sudah kemarin saya kirim. Kan ada beberapa pilihan, Bu, ini yang bisa dipakai, kira-kira yang sesuai dengan keinginan kita seperti apa, misalkan. Kan bisa dikondisikan ini. Misalkan seperti ini. Nah, ini kan bisa dikasih teks di sini di tengah-tengah. Nah, kemudian ini kan diperhatikan dulu di bagian offset right, offset top dan bottomnya itu ada -17. Top Artinya sama bottom ya ini bisa sesuaikan. boleh Dinolkan. ya dinolkan boleh, enggak juga enggak apa-apa, tergantung nanti isi teksnya judulnya. Ya dimainkan saja di Ya, sini. seberapa besar. Ya. Nah, sekarang nanti kita juga akan mempercantik teksnya ya, Bu ya. Ini saya kasih teks dulu ya, pakai yang di sini nih. Nah, kan nggak muat, langsung kita kecilkan saja menggunakan home yang bagian ini sampingnya font size. Kalau kita pakai ini kan lama, Bu, harus milih, nanti nggak pas lagi milih lagi. Kalau pakai yang sebelah kanan A kecil A besar itu untuk mempermudah kita pada saat mau memperbesar memperkecil, jadi bisa langsung sesuai kebutuhan seperti ini. Nah, terus bisa kita lakukan dengan CTRL-D copy ya. Misalkan di sini, terus kemudian kita tampilkan teks yang lebih besar, misalkan. Nah, kita perbesar lagi menggunakan ini juga, sama. Kita kontrol D lagi, kita tambahkan. Ibu sambil ngarang-ngarang sesuai dengan sekolah Ibu boleh, atau lembaga Ibu nggak apa-apa, nanti tinggal diedit-edit. Ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini biar teksnya semua besar huruf pertamanya, kita gunakan yang A kecil dan A besar, Bu, untuk merubah posisinya. Kita rubah kapitalis H word biar langsung depannya besar semua huruf pertamanya. Nah, sekarang teks ini sudah ada, ya backgroundnya sudah ada. Tinggal kita atur teksnya ini sesuai dengan kondisi. Kalau Ibu mau menempatkan teksnya ini menjadi tengah, maka gunakanlah format, kemudian pilih line di sini, ya. Pilih center. Otomatis nanti dia akan menempatkan pada posisinya sendiri.
langsung sentris di titik 0 ini koordinatnya. Kalau mau menginginkan teksnya ibu tengah, demikian juga yang ini langsung ditengahkan pakai ini juga line center. Ini juga line center. Jadi posisinya dia jelas simetris hasilnya, tidak menceng sama sekali ya. Kalau pakai seperti itu. Tetapi kembali lagi, namanya desain itu tidak tentu, tidak harus selalu teks itu di tengah-tengah, Bu. Ya, tergantung kondisi. Karena ini gambar background-nya sebelah kiri ada gambar pohonnya, maka secara layout ini bagusnya ratanya kanan. Mas tanya Mas. Gimana, Bu? Untuk membuat center nggak pakai yang bedanya apa dengan yang home dengan tanda center itu, Mas? Kalau home yang di sini senternya center text, Bu. Oh gitu. Senternya ini center text, ya. Misalkan teksnya di dalam tadinya misalkan kayak gini nih, misalkan ini lebih. Ini kalau ini kan ini kanan, tengah, kiri ini hanya teks, Bu. Ini hanya teks. Oh gitu. Bukan posisi, ya. Oh ya. Nah, sekarang kalau kita mau buat layout ini rata kanan semuanya, berarti kan Bu, dengan klik di bagian atas tepi garisnya, shift tombol shift di keyboard ditekan, terus Ibu klik yang teks kedua, Ibu klik teks ketiga. Nah, ini kan sentris semua, Bu. Ya, ini kan sudah sentris semua. Nah, sekarang kalau misalkan tidak mau menggunakan sentris, berarti kita menggunakan yang tapak kanan misalkan. Tetap ada di format. Terus kemudian line, pilih yang bagian right. Nanti kotaknya yang tadinya simetris jadi tapaknya kanan sekarang. Tinggal posisinya, kita tinggal geser pakai panah yang di keyboard saja. Kurang ke kanan misalkan. Pelan-pelan. Sesuaikan dengan kondisi ruang yang ada di background-nya. Posisikan juga. Panah kanan ya? Panah arah kanan berarti. Ya. Tapi kalau dilihat dirumus pakai line di sini di format kan beda, Bu. Hasilnya simetris semua, Bu. Temata semua. Terus jarak antara kotak bawah dengan kotak atas itu juga simetris. Itu ketemu dengan garis titik-titiknya, tidak ada yang. Jadi ini kalau dilihat juga tetap sudah elegan banget hasilnya sudah karena urutan gitu. Ya. Ini. Jadi perhatikan saat lakukan editing seperti ini, misalkan sekarang beda seperti ini, Bu. Ini tak tarik ke atas. Nah, kalau kita klik, berarti beda dong dengan yang unggul dalam prestasinya, jaraknya. Kan ada jeda, Bu, di sini, Bu. Di bagian ini ada jeda ini. Antara kotak yang atas dan kotak yang Elmuna itu kan berbeda, Bu. Jaraknya dengan yang Elmuna dengan yang ke bawah. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, mau meluruskan bagaimana? Caranya sama, cuman pengambilannya yang berbeda. Tetap menggunakan format, ya, terus kemudian line, kita pilihnya yang distribute vertikal, Bu. Distribute vertikal untuk menyamakan jarak atas bawahnya. Ya. Kalau yang kotaknya ke kanan, bentuknya berarti distribute horizontal. Kita klik sekarang distribute vertikal, otomatis dia akan memberikan jarak yang sama persis. Jadi meletakkan judul juga kalau kita sesuai dengan aturan juga dilihat enak, Bu, tidak asal meletakkan saja. Karena kita akan publish video ini akan dilihat orang banyak. Jadi sedemikian rupa kita akan membentuk gambar letaknya, tulisannya, pewarnaannya ini akan menarik. Nah, bisa dipahami, Bu, ini untuk line ya. Di sini ada line left, berarti dia akan letak kiri. Tapi letak kiri, papak kiri, bukan center-center yang di home itu lain. Ya, terus kemudian kalau top berarti nanti dia akan nyamain semuanya. Ya. Kalau kita analisakan lagi seperti ini, biar nanti Ibu lebih betul-betul memahami pemanfaatan di situ. Misalkan di sini ada kotak ya. Ada kotak di sini. Nah, ini kalau kita seleksi semua, maka kalau kita manual, kan tidak mesti sama, Bu, jaraknya, Bu. Kita gunakan ini bisa menggunakan center boleh, top juga boleh. Nah,
Kemudian misalkan jaraknya ini ada yang di sini. Bagaimana menyamakan jaraknya? Kita bisa blok, berarti ini menggunakan horizontal. Nah, dia akan membagi sama nanti. Jaraknya akan persis. Hmm, Ini ya, seperti ya, kita ya. menggunakan Corel Draw, Bu. Corel Draw juga ada seperti ini. Jadi PowerPoint sekarang kalau kita optimalkan sampai detail banget pemanfaatan menu-menunya, mungkin Ibu juga jarang masuk ke sini memformat seperti ini. Ya, all in ya. Ya. Jadi ini sudah bisa dipahami ya, Bu ya, metode ini ya. Oke, Ya, saya kembali ke atas. Nah, sekarang biar ini hasilnya bagus, maka kita lakukan pengeditan mungkin jadi warna ya, atau kita belum setuju dengan ini, misalkan kita ganti yang lain. Boleh dirubah-rubah, Bu. Nah, misalkan satu warna ini. Nah, ini juga. Ini yang biasa dulu. Nah, untuk judul yang teks tengah ini, alangkah baiknya besar. Dari mana besar? Kalau ini sudah besar, tapi belum tebal. Artinya kita memanfaatkan huruf. Tadi yang saya kirim itu huruf-huruf macam-macam, Bu. Nanti kalau sudah di-download, nanti suatu ketika saya kasih tahu cara menginstalnya biar masuk ke laptop Ibu, fontnya. Kan ada font bagus-bagus di situ. Tadi ada font ratusan gitu di situ. Jadi ketika ya. kita Berarti belum bisa dipakai ya? ya belum, Bu, harus diinstal dulu, Bu. Nanti saya kasih petunjuk di grup lah. Oh, maka ya, tak otak-atik belum bisa Ya. tadi. Nanti biar biar ada diskusi, biar grupnya juga hidup, nanti tak kasih petunjuk cara menginstal fontnya, biar ada diskusi juga. Cara menginstalnya dan cara mengeceknya. Kan di sini kan, kalau biasa kan bagus-bagus, Bu, ini tulisannya pada bagus. Kalau di sini ada ratusan sampai, kayaknya biasa lebih dari 500 deh ini gambarnya. Anu fontnya. Itu bisa masuk di situ karena sudah diinstal Ya, alatnya itu, Mas. nanti Ibu dibuka, terus kemudian klik kanan, di blok semuanya, klik kanan, install, gitu aja nanti. Nah, kita berarti kan mencari kira-kira huruf yang relevan dengan alur cerita ini seperti apa. Ini juga lama, Bu. Biasanya menentukan ini juga lama, Bu. Artinya mencari sesuatu yang elok dilihat, itu susah di sini. Karena ini bersangkutan dengan seni. Ya, sesuai dengan moodnya juga. Iya. Misalkan cerita anak-anak, mungkin ada gambar-gambar yang macam-macam. Kalau cerita anak-anak, yang lucu-lucu, yang unik-unik kalau anak-anak. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, ini Oke. nanti saya coba menggunakan ini saja. Nah, nih atasnya, kalau bawahnya mungkin slogan, ini kan slogan ya. Ini tagline saya, apa moto saya kan untuk ke depan seperti untuk maju menggunakan kata-kata ini. Misalkan diganti yang seni-seninya ini. Nanti yang di situ Ibu yang belum punya nanti di sini. Nanti download. Visi berarti itu ya. Oke. Visinya. Nah, misalkan seperti ini. Itu sudah bisa dilihat, Bu, sudah mulai enak, Bu, dilihat sekarang. Tinggal warnanya, Bu, warna fontnya percantik menggunakan warna font yang ada di sebelah kanan di sini. Sebelah kiri adalah warna fill-nya, Bu, jangan salah. Ini warna fill-nya ya. Saya menggunakan no fill. Kalau yang kanan ini warna font-nya, warna hurufnya. Ini juga perlu memikirkan bagaimana ketika background-nya warna seperti itu, bagaimana font ini menjadi nonjok font-nya, hurufnya gitu. Misalkan saya menggunakan perpaduan warna seperti ini ya, Bu. Klik satu warna, misalkan contoh ini, atau warna lain, misalkan ini identik dengan warna ini kalau background-nya seperti itu, Bu. Nah, terus biar fontnya tidak cukup hanya menggunakan satu warna, pakai apa? Pakai gradien, Bu. Pada saat kita sudah memilih salah satu warna, warna dasarnya misalkan hijau, terus kemudian kita gradienkan, Bu, biar agak sejuk-sejuk gimana gitu. Di sini ada linear down, terus kemudian ada titik yang tengah. Ini banyak pilihan yang Ibu mau arahkan kemana di sini. Kan jadi lebih mute-nya lebih oke, Bu, dilihat, Bu. Tidak hijau-hijau hijau banget, tapi ada warna-warna lain di sini nih.
Kemudian kalau misalkan warnanya mau dirubah, saya nggak pengen paduannya warna bawahnya seperti ini. Berarti Ibu harus masuk ke gradient, kemudian masuknya ke more gradient. Disitulah Ibu bisa memadukan warna sendiri. Memilih warna dulu, menggradienkan dulu, kemudian Ibu kalau kurang puas, maka Ibu harus ke more gradient. Nah, di sini sudah tersaji di sebelah kanan ada 3 titik, Bu. Titik kiri, titik tengah, titik kanan. Berarti kalau titik kanan ini yang di bawah, Bu, di sini. Kalau kita rubah menjadi kuning, maka ini akan berubah menjadi seperti ini di bawah. Nah, kalau menjadi hitam, seperti ini, Bu, hasilnya. Gitu ya. Ini seni. Jadi Ibu bisa otak-atik suka-suka saja. Sesuai dengan temanya, sesuai dengan nanti kondisinya, ceritanya apa seperti ini. Nah, gitu. Kalau tengahnya mau dikasih cahaya putih, berarti Ibu diklik di sini, kemudian kasih cahaya putih, misalkan. Nah, seperti itu. Tapi berubah total akhirnya seperti ini bentuknya. Saya suka yang ini sementara. Nah, ini. Ya, berarti ini sudah selesai. Nah, sekarang kita close dulu. Nah, sekarang kita coba kasih animasinya. Ini kalau kurang tebal tinggal B saja, Bu. Kurang tebal tinggal B, karena bawah juga tebal. Ini B. Nah, kalau ini jaraknya terlalu jauh, bagaimana biar cara mudahnya kita bisa menggunakan cara manual, Bu, seperti ini misalkan. Misalkan Ibu kok, loh jaraknya kok terlalu jauh. Ibu boleh menggunakan trik yang ini, Bu. Yang atas judulnya, turunkan panah bawah yang ada di keyboard, ya, turunkan ke bawah. Misalkan 2 ketukan, 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5. Nanti yang bawah juga sama, Bu. Naikkan dengan 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu cara biar tidak terlalu merubah posisi. Nah, ini kan belum, karena ini rubah menjadi seperti ini, saya harus papak kirikan dulu, kanankan dulu, Bu. Tadi yang ke sini, saya masuk ke right. Nah, seperti ini sekarang. Jadi biasanya kalau diedit-edit lagi, terakhir kita harus cross-check, Bu. Posisinya. Tinggal sekarang kita kasih animasinya. Misalkan ini menggunakan float in. Nah. Terus ini juga menggunakan, saya kasih contoh yang ini aja dulu, nggak apa-apa, biar cepat ya, Bu. Kasih contoh yang, misalkan ini zoom. Ini flight in. Tuh. Berarti ini sudah ada animasi semua, urut 1, 2, 3. Berarti kalau kita play, ini sudah urutan. Tinggal ini belum di otomatikkan. Yang kemarin bahasa Indonesia di sini, startnya Bu, ingat ya, Bu, di sini on click-nya yang bahasa Indonesia berarti kemarin apa ya, lupa saya ini. Di with previous, kemudian di with previous lagi, kemudian ini juga di with previous lagi. Nah, sudah. Berarti ini sudah 0 semua. Tinggal ini gantiannya ini 0. Kemarin saya ulas kembali. Ini kemudian di bagian delay kita masukin dengan 50. Yang bawah kita masukin angka 1. 01. Ya, berarti kalau kita sekarang kita play, keluar, nah sudah bergantian. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Bu? Kira-kira, Bu? Tinggal ngutak-atik Ya. sesuai keinginan. Betul. Terlalu cepat nggak, Bu, saya menjelaskan, Bu? Enggak. Ya. Karena kemarin rodo banyak kegiatan double-double, jadi kan rasanya serung-serungan dari kemarin, Bu. Betul, betul. Makanya kemarin saya nggak tepat waktunya. Iya, jadi
kalau saya kan kemarin membuat kayak gitu kan manual, jadi ya hasilnya penting jadi kan gitu Mas. Nggih. Belum memanfaatkan apa yang ada di dalam PowerPoint secara maksimal, intinya kan begitu, Bu. Belum Iya. maksimal walaupun sudah ya sudah macam-macam tapi penggunaannya masih manual. Iya. Nah, coba saya tambahkan sedikit, Bu. Ini kalaupun Ibu mau memanfaatkan di bagian format, kan berarti di sini tadi saya sudah singgung fill-nya ya, Bu ya. Ini fill ini isinya, warna isi. Nah, Ya. di sini ada warna garis. Nah, kalau kita mau kasih tebal warna garis putih, nah itu hasilnya seperti itu, Bu. Jadi masih banyak sekali pilihannya, Bu. Nanti Ibu otak-atik, oh begini bagus, oh begini. Jadi nanti lama-lama Ibu akan terbiasa menggunakan apakah ini layak pakai garis atau cukup dengan font yang ada atau warna font yang ada. Nanti Ibu yang bisa menentukan sendiri. Kalau mau cakep kayak gini, misalkan kalau mau dikasih putih-putih juga cakep seperti ini, lebih nyala ya. Tuh. Nah, kemudian pemanfaatan lagi yang lain Bu, ada di text effect ini. Ya, ada shadow ya, bayangan, berarti dikasih bayangan, berarti ada bayangannya nih. Reflection berarti ada bayangan bawahnya ini. Kayak ada di atas kaca, di atas air gitu. Terus di sini juga ada transformation, di sini ada tulisan-tulisan yang bisa kita lakukan, Bu. Nah, jadi tidak datar tapi ini berlekuk-lekuk seperti ini. Nah, ini ya tinggal urusan memilih saja, Bu. Asal teksnya sudah ada, baru kita lakukan editingnya dengan memanfaatkan yang ada. Kalau urusannya teks, berarti kita jangan kemana-mana, Bu. Area teks di sini nih, area teks. Jadi intinya kalau kita mau memilih bentuk ya sesuaikan dengan kondisinya. Mohon maaf, Bu, sinyalnya tadi tiba-tiba putus. Hilang tiba-tiba ya, Bu. Tak kira sinyal saya Mas. Ya, tiba-tiba blank tadi. Saya lihat di laptop saya yang kedua itu kok berhenti semua. Berarti ada sesuatu ini. Nggak Karena apa-apa, seninya seperti itu. ya kalau mengajar online memang kita harus memang seperti itu, Bu. Tidak hanya satu komputer, satu laptop. Karena kita harus controlling Ya. peserta. Saya sebagai peserta dan saya sebagai pengisi acara, pengisi kegiatan. Jadi kalau sebagai peserta saya lihat, kok nggak tampil-tampil, berarti saya diam, berhenti dulu. Ya. Ya nanti saya nggak Mas ngomong. Gimana, Bu? tanya Mas. Saya pernah nyoba kayak gitu, satu presenter, satu sebagai controlling, kok benging ya? Kenapa ya? Mesti terus laptopnya ada suaranya. Gitu. Ya, yang penting yang dua laptop di saya itu suara video di mute semuanya. Oh Matikan gitu. semua. Yang kita Ya, hidupkan okay. cuma satu. Kalau enggak nanti mantul, Bu. Mesti Oh bengik. ya, oke. Apalagi saya pakai power suara pakai ini. Pakai apa namanya? Kalau video nggak apa-apa, nggak pengaruh. Tapi suara, Bu. Kan saya pakai yang apa namanya? Model mic yang seperti ini lebih peka lagi. Iya. Nah ini tadi bisa dipahami ya Bu, bagian ini ya Bu, teks efeknya ini nanti bisa diatur-atur Ibu lekuk-lekuknya pengen yang seperti apa, itu di sini nih. Di bawah itu masih ada pilihan-pilihan. Variasinya banyak ya, di sini di otak-atik lah Bu untuk mempertajam juga nanti. Ya. Yang penting rekamannya dikirim, Ya, nanti kita kan bisa mengulang-ulang. Bisa ulang-ulang lagi ini. Ini lebih tertib karena memang saya tertata dari pagi nggak ada aktivitas sama sekali nih hari ini. Memang fokus hari ini hanya untuk online saja, nggak ada kegiatan. Nah, sekarang ini sudah kita buat untuk efeknya, terus kemudian pewarnaan. Nah, sekarang kita masuk ke lembar kedua. Ya, ini kita new di sini ya, blank. Jadi membuat lembar di slide baru, kita masuk, ini kan sudah intro awalnya. Sekarang yang kedua di sini. Nah, kita buat background lagi tambahan. Ya, backgroundnya mau disesuaikan, misalkan nanti dengan
mencari background saja, Bu, itu kadang-kadang juga lama, Bu. Karena apa? Menyesuaikan dengan tema yang mau kita bawakan gitu loh. Kalau kita pakai desain itu kan berarti kita pilih satu semua nanti backgroundnya sama ya Mas ya. Tapi Ya, kalau pakai ini per slide bisa beda ya. ya bervariasi, Bu, untuk mengkondisikan. Misalkan saya bisa memilih background yang saya inginkan di sini. Nah, ini masih saya naikkan lagi biar kelihatan semua. Nolkan. Nah, biar nggak kelihatan, biar proporsional ini tetap naikkan. Seperti ini misalkan. Nah, berarti tinggal ngisi di sini misalkan. Kita setelah ini judul jadi, yang kedua adalah program misalkan program kursus misalkan. Nah, sekarang kita mencoba memanfaatkan smart art yang ada. Sekarang saya gunakan ini dulu. Insert sama masih. Nah, kalau judulnya mau gampang, bisa ya Bu, kita ngambil dari atas. Nah, misalkan ngambil salah satu di sini, boleh ini di copy. Kan sudah ada animasinya tadi Bu. Copy, terus kita paste di sini. Nah, tinggal kita atur di atas. Nah, misalkan program unggulan. Seperti ini. Saya perbesar. Setelah judulnya ada. Nah, tadi di bagian animasi, jangan lupa Bu, detikannya tadi kan delay-nya kan 1 Bu. Nah, ini kan jadi yang pertama sekarang. Karena ini ngopi, nanti kalau ini 1, berarti keluarnya lama Bu. Di play, loh kok nggak keluar-keluar? Karena 1. Kan menunggu 0,25, 0,50, 0,75, baru ke 1 urut-urutannya. Jadi Karena ini ngopi ya. ya karena ngopi, kita harus nolkan lagi, Bu. Nah, netralkan lagi. Dari awal lagi nih. Nah, sekarang kita Setting ulang. memanfaatkan insert yang ada di smart art di sini. Kalau ini semua ada, Bu, smart art-nya ada. Hanya bentuknya yang berbeda tapi isinya sama. Kita memanfaatkan smart art yang sudah ada di sini, tapi nanti kita gunakan metode lain. Yang penting kita memilih gitu misalkan. Misalkan ini saya memilih menggunakan menu ini. Nah, misalkan ini. Jadi desainnya itu tidak mikir sendiri Bu, kalau pakai smart art sudah ada, tinggal nanti kita modifikasi. Kan kalau Ibu buat kayak gini bulat-bulat, adanya kan lama kan. Tinggal kita milih yang mau kita tulis 3 kelompok atau 4 kelompok ya, gitu ya, atau 5 kelompok gitu. Kita punya ada 3 item, terus teksnya juga gampang yang panjang. Nah, artinya kita bisa kan. Berarti kalau menambahkan, berarti di sini ada, di sebelah kiri ada add sub. Nah, menambahkan 3, add sub lagi, mengecil kalau semakin, karena potongan juga terbatas. Iya. Nggak usah ngopi ya. Tinggal add sub. Klik Bu, sudah ada fasilitasnya di situ. Nah, tinggal sekarang di sini misalkan komputer. Office punya. Komputer, setir mobil, lain. Terus kemudian bahasa Inggris. Setir. Nah ini kini kan beda Bu yang sebelah kanan Bu. Ini beda kan? Ya beda. Nah, kita pengen yang seperti ini semua. Jadi ini nggak kita pakai. Kita hanya butuh rangkanya saja Bu.
Nah, sekarang kalau sudah menunya seperti ini, kita coba kalau mau diperbesar aja Bu, pakai panah ini di sini. Nah, itu lebih besar. Karena ruangnya juga panjang atasnya. Jangan pakai yang tengah Bu, pakai yang pojok. Kalau mau bagus tekan shift terus geser-geser pasti itu proporsional. Tadi menekan sambil menekan shift. Nah, ini ditepaskan. Nah, sekarang di sini ada fasilitas Bu, munculnya ketika kita menggunakan Smart Art, maka di bagian ini akan muncul change color untuk mengubah warnanya biar tambah macam-macam, misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Warna-warni yang sudah disajikan, kita tinggal pilih saja Bu, dia langsung masuk ke warnanya. Jadi harus satu-satu juga gitu. Nah, sekarang tinggal kita gunakan bagaimana ini biar kita edit bisa rubah-rubah sendiri nanti. Ini kan masih menyatu Bu, satu grup. Kalau nanti kita buat efek, misalkan ya, kita buat efek di sini, maka dia akan jadi satu kesatuan. Contoh misalkan kita kasih animation, kita kasih float in misalkan, float in ya, klik. Dia akan bergeraknya bersamaan Bu. Padahal yang kita kehendaki pengen satu-satu. Caranya begini, ini harus diklik, kemudian masuk ke desain kayak tadi ya. Kemudian kalau mau mengkonvert, ini ada tombol-tombolnya Bu, pilihan-pilihannya Bu, biar kelihatan 3 dimensi di sini Bu. Ada bayangannya. Ini cantik bentuknya. Nah, langsung ada bayangannya. Jadi pilihannya di sini. Nah, ini beda lagi Bu sosialisasinya. Coba kita. Nah, ini. Nih. Coba yang ini ya Bu, saya coba yang ini ya Bu. Coba yang ini. Nah, kemudian bagaimana cara ini biar terpisah? Caranya ada di convert di sebelah kanan. Convert. Kemudian convert to set. Ini untuk memisahkan semua grup yang ada di situ. Convert to set ya. Klik. Nah, ini sudah mulai terpisah tapi belum ter-ungroup. Setelah convert set, langkah kedua kita gunakan format. Kita pilih grup ya, di sini ada grup. Kita pilih ungroup. Ungroup. Ya, grup mereka bubar semua jadi satu, ya apa? Pisah-pisah ungroup. Nah, ternyata kalau di posisi tadi di ungroup bubar, berarti saya tidak menggunakan ini, coba. Saya tidak menggunakan pilihan di sini. Saya rubah dulu ini, karena itu bubar. Saya pakai yang ini aja. Yang ada bayangannya tadi di sini. Convert to shape. Nah, ini kan terus kita format, kita ungroup. Nah, kan diam, nggak ada perubahan, Bu. Kalau tadi berubah, udah dirusak tadi. Nah, sekarang yang bagian ini kita hapus. Baru kita hapus sendiri bisa. Kalau tadi nggak bisa ya, karena masih dalam satu grup ya. Ini sekarang baru kita grup per sendiri-sendiri aja. Ini grup sendiri. Ya, ini grup sendiri. Seleksi dari bawah Bu, sampai kena semua. Grup, ya. Seleksi lagi dari atas kayak gini, yang kira-kira masuk semua, melebihi. Grup lagi, ini grup lagi, ini grup lagi. Belum kena kalau gini Bu, berarti belum kena ini semuanya. Ulangi lagi sampai ada. Nah, ini kan banyak berarti menunya, grup lagi. Jadi sekarang sudah berdiri sendiri-sendiri. Bila mana kita ingin ngasih animasi, sekarang bisa Bu. Contoh yang keluar pertama kali yang ini dulu. Kita udah grup, ini udah grup kan Bu, ini udah tergrup ya. Kita klik di sini, coba kita animasikan menggunakan float in ya, klik. Nah, tapi kan ini kan panahnya menuju ke kanan Bu, berarti kita arahkan dari kiri ke kanan. Nah, ini satu, yang ini satu dulu sudah. Tapi ini biar kelihatan tidak kaku, sekarang saya kasih tipsnya di sini. Ini dikasih dulu dengan cara start with previous di sebelah kiri. Terus kemudian kita edit di timing. Apakah mau cepat atau lambat, ini ibu yang menentukan nanti. Medium. Saya pilih medium. Terus kemudian
efeknya biar pantulannya ada, tidak kaku, gunakan efek. Kemudian bagian bound end ini Ibu geser menjadi misalkan 1,2. Misalkan di sini bagian ini saja 1,2. Mungkin Ibu belum sampai ke sini masuk-masuknya menggunakannya. Kemudian kita oke sekarang. Nah, kan ada pantulannya, Bu. Jadi bagus. Bisa dipahami nggak, Bu, kira-kira, Bu? Paham. Ya. Nah, bagaimana, Pak, biar ini gampang yang lain? Kemarin sudah saya singgung, gunakan animation painter. Kan ini sudah jadi bagus tadi, Bu, sudah disetting kan? Biar kita nggak mengulang-ulang lagi, klik ini, flat in, setting ini, kan lama. Gunakan format apa yang ada di animation di sebelah sini, karena ada di bawah trigger ya. Klik animation pointer, kita klik yang kedua yang dari belakang, klik, dia masuk. Nah, lagi-lagi ini animation painter, klik. Nah, yang ketiga, klik, langsung ikut. Klik lagi yang ini, depan, langsung masuk. Klik lagi yang ini, klik, langsung sudah kena animasi semua sekarang. Tinggal perhatian kita tertuju pada bagian yang grup 36, 35, 34, 32. Nah, ini semua papak kiri semua, artinya dia keluar nanti bersama-sama. Kita bermain sekarang dengan waktu di sini. Delaynya tadi yang atas kan 0, Bu, yang tujuan, yang program unggulan ini kan 0 tadi nih. Ya. Nah, sekarang kalau ini seperti ini modelnya, judulnya jangan di sebelah kiri. Kita buat ke tengah-tengah seperti ini, ya. Terus program unggulannya kita yakinkan tengah dengan format, kemudian pilih line, pilih center, ya tengah-tengah. Ya, sekarang kita atur ini per menitnya, ini berarti harus pindah ke timingnya. Langsung ke sini aja, langsung di atas saja biar gampang. Di animation, jadi pilihannya menjadi geser menjadi 0, boleh 1, boleh, Bu, 1. Ya, berarti jedanya cukup panjang nanti. Kalau enggak 0,50. Ya, ini 1. Nah, ini juga 1,5. 1,5. Ya. Ini 2. Pakai panah aja, Bu, jangan nulis sendiri, Bu. Takutnya nanti Ibu nulis sendiri malah error. Manut komputer saja, Bu. Nah, ini tinggal 2,5. Ini sudah zigzag rapi seperti ini. Sekarang kita coba play. Program unggulan, twing, 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 twing. Cakep deh hasilnya. Ini cara paling simpel membuat animasi tanpa ribet harus satu-satu. Cukup hanya menggunakan asal dengan catatan animasinya adalah sama. Pengaturannya sama. Boleh kita menduplikasi dengan cara rumus animation painter. Ya. Kalau satu lagi yang tipsnya, kalau misalkan judulnya pengen seperti ini, rumusnya bukan pakai animation painter, Bu. Udah pernah tahu belum, Bu, cara menduplikasi ini biar sama persis dengan yang Al-Munah Institute Kebumen? Belum ya, Bu? Gunakanlah kuas yang Ibu miliki di bawah gunting, Bu. Klik guntingnya, klik kuasnya, masukkan ke tempat yang mau kita rubah, misalkan program pilihan, kita klik, maka dia akan persis dengan apa yang kita contoh, Bu. Itu kiat. Itu khusus untuk teks ya, Mas? Ya, khusus teks. Otomatis ya teksnya sama, perbesarannya sama, warnanya juga sama, ukurannya sama. Ya. Copy paste berarti. Ya, ini copy paste tapi bukan copy paste yang ini, Bu, tapi copy paste menggunakan kuas. Ini selama sapu, ini ya. jarang pakai kuas ini. Sama format apa animation painter tadi. Tuh. Pakainya kalau di Excel, Kak. Sekarang saya coba kembalikan lagi ke huruf yang pertama ini, karena ini bagus hurufnya. Saya tebalkan. Ya, ini kan keren miring kan masalahnya. Ada seninya. Berarti kita tinggal klik program unggulan, ting, 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 ting. Nah, kan dilihat juga enak, Bu. Program unggulannya hijau. Background bawahnya ada hijau-hijaunya juga. Jadi kalau kita lihat dari alur atas gambar pohon ke bawah, itu alur ceritanya relevan dengan pandangan mata kita tertuju sejuk gitu loh. Nyambung. Jadi tidak asal ngasih background, asal-asalan kuning, hijau, merah, dicampur-campur. Akhirnya norak warnanya, Bu. Kesannya kita tidak kelihatan, wah nggak elegan bahasanya kalau seperti ini.
Nah, agar ini juga tadi animasinya mantul, Bu, dengan ini, boleh Ibu ngambil lagi-lagi format pointer, Ibu klik ke bagian program unggulan, ting. Nah, tapi jadinya otomatis kalau kita ngopi dari sini, ini di paling bawah, Bu, otomatis tambahannya. Karena dibuat terakhir. Ya, terakhir, Ibu harus klik di sini, naikkan ke atas, Bu, di drag sampai di paling atas. Nah, otomatis dia nanti tampilnya di pertama, ting. Nah, ikut. Bisa dipahami ya, Bu, ya? Ya, bisa. Hanya banyak, Bu, maksudnya, Bu, nanti. Kalau ini sudah di-convert kayak tadi, Bu, sesuai dengan petunjuk saya, otomatis Ibu tidak bisa menggunakan fasilitas ini lagi. Kalau Ibu harus ngambil lagi dari baru. Kalau udah di-convert. Jadi kita hanya mengambil menu yang sudah siap saji, terus kemudian kita rombak. Jadi lebih cepat dibandingkan dengan mungkin Ibu bahasanya mencari di sini. Misalkan insert, bulat-bulat kayak gini membuat dulu, ya. Ya, terus kemudian insert lagi, tambahin lagi membuat, pakai yang ini misalkan. Nah, Ya, saya manual biasanya ya, Mas. ya, kita harus merubah warnanya juga, harus pick up juga, misalnya apa bring front biar di depan, kasih warna putih, warnanya putih misalkan di sini, nah baru taruh di depan di sini, ya, baru kita klik di sini, kita kasih warna lain misalkan, garisnya kita nonkan, kan prosesnya lama, Bu. Kita sesuaikan. Break from tadi ambilnya dari mana, Mas? Di kanan, Bu. Break from. Kan dengan tenang. Oh, di kanan. Oke. Jadi ada naik maju mundurnya pakai break front sama send to back. Nanti untuk mundur. Oh iya. Oh, itu send to back. Send to back itu untuk yang pohon hijau di belakang gedung kemarin ya? Ya, untuk ini misalkan ini di depan, saya rubah jadi belakang, klik kanan, send to back. Maka di belakangnya ini. Oke. Nah, ini kan juga hampir mirip kan, tinggal ini dia harus di grup lagi sama. Klik kanan, grup, karena kita buat sendiri. Ini ngedit sendiri. Tuh. Hampir mirip, tinggal ini diputer ke sini misalkan, kayak gitu. Nah, karena sekarang biasanya orang males ribet, ambilnya yang sudah ada, tinggal dimodifikasi aja. Ini kalau Ibu nanti kepengen kreatif lagi juga boleh kok dimiringkan ini ke sini, Bu. Nah, kan juga bisa lagi kan sama. Banyak cara, Bu, ternyata ini. Iya. Bisa ke atas, bawah, miring, mojok. Iya. Nah, sekarang biar ini lengkap, kelihatannya hanya cuma teks dan menu pilihan. Nah, coba kita sekarang bisa menambahkan gambar orang yang untuk menambahkan atau menguatkan ceritanya. Saya sudah punya yang berbentuk dalam bentuk sudah editing ya. Editingnya pakai Photoshop memang sih. Misalnya ngedit insertnya pakai Photoshop, maka dia prosesnya juga akan lama. Nah, kalau tangannya seperti ini, nanti kita cari yang relevan yang mana antara ini sama ini. Nah, ini karena kita buat sendiri, jadi kelihatan memang milik kita, Bu, desainnya, Bu. Misalkan saya motret anak gitu. Antara ini sama itu lebih bagus mana nanti kita kondisikan. Nah, berarti kalau seperti ini harus di blok, Bu, semuanya, Bu, barang-barang semuanya ini geserkan ke kanan. Karena ada tambahan ini. Saya tambahkan ini, saya animasikan biar mantul-mantulnya sama dengan ini, saya copy lagi, Bu. Masukin ke sini. Tik.
Nah, gitu. Cuman ini kok bawahnya ada potong gitu loh. Cara menyiasatinya gimana kalau kepotong seperti ini, Bu? Transparan. Enggak, ini nggak bisa, ini backgroundnya udah ada, Bu. Kita tambahin aja, Bu, Hmm. gambar seperti ini misalkan. Atau coba kita format di sini, kita ini kalau potongan kayak gini harusnya memang harus pol sampai sini, Bu. Bagusnya seperti ini, kalau potongan seperti ini. Biar nggak kelihatan potongan bawahnya gitu. Karena pas dipotong seperti itu. Nah, coba kita play. Kan pas, Bu, berarti, Bu, alurnya. Tinggal ini sekarang boleh ini diperbesar lagi biar lebih nonjok. Nah, ini taruh ke sini nggak apa-apa ini. Beda cerita lagi kalau udah ada orangnya di sini, jangan tengah, mungkin agak kiri gitu. Sampai sini kira-kira, Bu, gimana, Bu? Ada yang mau didiskusikan nggak kira-kira? Atau ada yang sudah membuat, coba kita lihat hasilnya ya. Silakan, Bu, kalau ada yang mau dilihat, Bu, ditampilkan, Bu, di depan. Belum buat, kalau sambil buat nanti kehilangan Oh, momen Mas. bilang. Laptopnya harusnya 2 ya, Bu. Iya. Kalau tidak menggunakan foto seperti ini, boleh, Bu, menggunakan gambar lain. Misalkan ya, saya coba gambar lain untuk menyesuaikan. Misalkan saya kasih gambar lain. Paste, gambarnya seperti ini, misalkan. Berarti beda cerita juga ini, jadi di sebelah kanan. Kalau kita mau putar ini, ya, berarti ini harus dirubah menjadi ke kanan. Rotasinya tadi diklik di sini. Nah, ini kita sebelum di tapi ini enaknya gambaran apa cewek ini menuju ke kanan pas dengan arah animasinya kan, Bu. Ini pas arah animasinya. Coba saya pasangkan ini pas apa enggak kira-kira yang animation ini. Kita animation painter, kemudian kita klik ke orangnya. Jadi dia juga akan sama. Ini tak hapus. Jadi ini gambar yang dulu dari internet, Bu, bukan dari moto sendiri. Hmm. Mungkin sesuai dengan yang tadi aja, yang gambarnya ngacung, masalah pas itu. Sekarang coba kita tambahkan variasinya, Bu. Misalkan saya tambahkan ada yang bergerak-bergerak. Kalau saya misalkan saya ngambil gambar dari yang sudah ada, ini ada tambahan gambar yang nanti kita bisa ngambil dari download ya. Terus kemudian
Ya coba carikan gambar yang bisa dipakai tanpa Ibu harus ngambil di PowerPoint-nya. Nah, ini contoh Bu, misalnya ada gambar ininya Bu. Untuk menghiasi. Tapi ini gambar bukan ngambil dari, ini download di internet, gambar ini seperti ini. Biar ini agak ada gerakan-gerakannya. Sekarang kita buat gambar ini menjadi animasi, play in misalkan. Nah, ke atas. Oh, kalau gambar ini jangan pakai play in, pakainya yang bagian bawah ini yang line. Jadi arahnya ke atas. Nah, kita buat start with previous juga. Terus kemudian di sini titiknya biar nanti terbangnya jelas, naik ke atas, ini ditarik ke atas. Sampai naik ke atas, sampai keluar. Nanti mau cepat apa lambatnya di bagian ini. Timingnya, medium, apa slow. Oke. Nah, kalau mau di copy, tinggal Ctrl D aja, Bu. Nah, ini di Ctrl D. Nah, Ibu taruh lagi di sini, misalkan. Ctrl D lagi, taruh di sini. Kalau ingin menghiasi, biar ini ada jadi boleh mengambil dari gambar-gambar yang memang sesuai ya. Terus ini biar bolak-balik keluar. Ini tambahkan di sini until end of slide timingnya di sini harus dengan kondisi auto reverse di sini. Biar nanti naik terus turun lagi ya. Kalau ini berarti bukan auto reverse tapi di sini ke nonnya repeatnya di until end of slide. Oke. Ini naik turun nanti ada lagi dari bawah start lagi gitu. Ini juga sama. Timingnya until end of slide. Oke. Ya, biar nggak kelihatan startnya, ini digerakkan ke bawah. Taruh di bawah. Keluarkan dari ini. Nah, ini tinggal dinaikkan. Ini juga harus keluar sampai atas. Terus ingat, ini taruh di belakang. Send to back. Send to back. Biar nanti di belakang ini keluarnya. Sekarang kita oke. Coba kita atau Ibu boleh ini diganti, diputer pakai rotasi arahkan ke kanan. Nah, ini ditaruh ke sini. Ini dibelokkan ke sini. Jadi nanti dia terbangnya dari samping kiri. Ini animasinya dirubah. Animasinya arahnya ke nah.
Lebih bagus dari kiri ya, Bu? Kiri ke kanan. Sesuaikan saja. Kalau ini terlalu cepat ya Ibu tinggal timingnya diatur lagi. Ini menjadi very slow. Ini terbangnya nggak terlalu cepat dia. Jadi ada hiasannya lah Bu bahasanya. Tuh, berarti ada sesuatu yang bergerak-bergerak. Walaupun nanti kita bisa menggerakkan di sini, misalkan kita menggunakan apa namanya untuk tambahan pergerakan. Kita menggunakan shape misalkan di sini. Yang di shape ya Bu di sini ada insert, terus kemudian ada ini di bawah. Di bagian atas ada seperti ini. Terus kita ini no outline. Warnanya kita sesuaikan dengan hijaunya seperti ini. Nah. Terus kita putarkan coba sekarang animasinya. Menggunakan spin. Nah. Kalau ini di start sama, di setting biar dia terus keluputar. Lupa. Di setting di bagian timing. Non-nya ini diganti until end of slide. Oke. Nah, ini terus di copy, Ctrl D, taruh di sini. Nah, kalau nanti kita play, maka sudah ada pergerakan-pergerakan yang menghiasi. Jadi rame, Bu. Dilihat juga nggak sepi. Nah, itu sementara dua-dua slide dulu. Sekarang coba kita memasukkan. Ini kan sudah lengkap, Bu, semuanya. Tinggal suara kita sekarang. Tinggal suara. Kita masuk ke slide yang pertama. Ya, slide 1. Kemudian kita insert audio from file. Di sini ada audio. Klik. Nah, cari musiknya nanti yang sesuai. Ya, cari musiknya. Kalau saya coba saya cari musiknya dulu yang pas. Saya pakai musik yang ini. Ya, karena tadi saya udah copy paste ya. Karena setiap di insert nanti ada suara, ada sound, gambar sound di sini, Bu. Ibu harus keluarkan dulu ini soundnya. Keluar area. Ya. Keluar area. Kemudian Ibu play dulu seperti apa soundnya. Kalau soundnya pertama ini. Kalau intronya kepanjangan, Ibu buat editing dulu di playback di sini, kemudian Ibu trim. Karena musiknya kepanjangan intronya, padahal ini slide-nya kan cuma 2. Nah, ini kan intronya ditambahin. Kita geser yang hijau-hijaunya, Bu, di sini, Bu. Perhatikan sebelah kiri, kita ajukan sedikit. Terus musiknya di sini, apa dari sini kita potong coba bentar, dari sini aja langsung. Ini berarti ini banyak sekali panjang ini musiknya. Ya, 3 menit sampai 4 menit ini musiknya.
Kita buat motong yang cuma sedikit saja di sini. Coba kita play potongannya. Gitu Bu. Jadi kenapa saya memilih musik di bagian belakang biar nanti endingnya terakhir itu musiknya terus greng selesai, tidak terputus, mati musiknya. Itu kesannya jelek. Jadi kita memotong dari depan, ini kan panjang musiknya nih. Kita ambil bagian belakang, berarti ini cuma berapa detik ini ke belakang. Hanya sekitar 1 menitan ini. Kita oke. Berarti musiknya nanti udah startnya dari belakang, bukan dari depan. Nah, kemudian kita setting dulu musiknya di sini. Panah. Boleh musiknya ditaruh di atas, boleh Bu. Paling atas. Kita sekarang setting musiknya, biar dia play-nya itu sampai ke slide berapa. Di panah tadi, kita klik, kemudian kita lihat, kita pilih di bagian efeknya. Nah, di sini itu bisa menentukan Bu, mau berapa slide Ibu di sini. Ya. Misalkan 1 slide, tinggal 1 slide. Tulis 1. Kalau 2 slide berarti tinggal naikkan. Kalau 3 slide tinggal naikkan lagi di sini. Ini menentukan musik itu akan berakhir di slide berapa. From, ya, dari ya, terus kemudian after sampai ke slide berapa. Ini saya tulis 3 aja, nanti kita kasih 1 slide lagi. Oke. Nah, ini sudah. Sekarang saya masukin slide lagi di sini, slide kosong. Nah, setelah slide-nya sudah, tag untuk soundnya sudah, berarti ini sudah di-play dari slide pertama dan slide kedua. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sekarang kita mencoba, ini bisa di-copy Bu ini, ke slide pertama. Nah, coba kita preview. Nah, pertanyaannya kenapa Bu, kok nggak bisa naik, kok nggak next ke slide kedua? Pasti ada yang belum diatur. Kalau ditampilkan harusnya tadi sudah tampil slide pertama, dia harus melanjutkan ke slide kedua harusnya. Tetapi belum. Nah, ternyata masih ada aturan main satu lagi nih. Di bagian ini diklik, kemudian Ibu pilih animation-nya. Transition. Ibu di sini masih nyetingnya on click di sebelah kanan, perhatikan. Sehingga slide itu diam saja, dia mau bergerak ke slide kedua. Ini harus kita atur after-nya klik. Kemudian mau berapa detik dia berjalan berlangsung play di slide pertama itu, misalkan saya buat ini 4 detik. Nah, kemudian ini juga 4 detik, klik. Nah, kemudian animasi transisinya belum dikasih nih. Coba saya kasih animasi yang ini, klik. Nah, terus animasi ini untuk transisinya, transisi slide, perpindahan antar slide. Kemudian yang kedua, saya kasih tambahan lagi di, misalkan yang tirai kebuka seperti ini. Nah, yang ketiga saya kasih yang ini. Nah, berarti ini sudah ada semua sekarang. Dan sudah disetting semua. Jadi 3 slide itu harus dibuat, disetting semua Bu. Ini 4 detik, 4 detik, 4 detik. Kemudian diposisikan semua slide itu ada transitionnya. Ini menandakan bukan di non. Kalau non berarti punya kita itu masih tidak ada transisinya atau pergerakan antar slide. Sekarang kita coba. Kita play.
hasilnya. Ada yang mau ditanyakan nggak, Bu? Kok sepi, Bu? Saya jadi merasa, Nanti dimatke dengan video. saya jadi merasa sendiri dong, Bu. Gak ada teman yang menemani, sepi ternyata ini. Enggak, kalau memang belum terbiasa membuat PowerPoint dengan otak-atik yang layan itu memang Mas cepet banget gitu loh. Jadi agak kangelan memahaminya gitu loh kalau belum terbiasa. Ya, ini juga termasuk tadi ada yang berapa. Nanti harus ngedep videonya itu. Tapi nanti kan bisa di play videonya lagi, Bu, biar ya makanya pause gitu ya. Iya, nanti pas apa di pause. Kalau pelatihan ini akan dilakukan secara offline, itu jauh kemampuannya Ibu pasti bisanya besar kalau offline ya. Iya. Karena ini online, satu-satunya jalan adalah berulang kali nge-play videonya. Betul, nanti di bagian mana kita lupa, tadi ke menit keberapa kita ulang, tinggal gitu aja. Kan, jadi berhentikan. Terus kita praktek, jadi next time. Betul. Sebenarnya kalau hal seperti ini bagi saya sih buat kursus ya penting, buat guru jauh lebih penting ya semuanya. Sekarang butuh sesuatu yang unik masalahnya, butuh sesuatu yang beda, butuh sesuatu yang memang punya greget loh. Kalau ngajar anak-anak, Ibu cerita kayak gini, terus ada gambarnya Ibu tampil slide-nya kan asik banget, Bu. Apalagi ada gambar anaknya melihat ada gambar yang terbang-terbang, ada apa namanya untuk burung-burung terbang misalkan. Ya kalau pembelajaran virtual harus lebih Mas, harus lebih seninya dipakai tadi. Tapi kalau offline kan saya biasanya lebih penting materinya masuk gitu aja. Ini yang lagi merencanakan memang di Tegal. Kemarin ketemu dengan teman-teman Tegal, Dinas Pendidikan juga mau menganggarkan katanya untuk guru-guru, terus kursus sama forum juga mau mengadakan karena ada anggaran katanya secara offline gitu, undang. Jadi kan lebih mudah nanti pembekalannya itu selesai ya mereka sudah bisa menerapkan konten-konten, promosi-promosi, cara mendaftar seperti apa dan lain-lain nanti kedepannya seperti itu. Karena kalau Ibu sekarang saya kasih ilmu PowerPoint, ilmunya ke Corel, Photoshop, Adobe Premiere Pro, mungkin Ibu susah menyerap karena memang itu basic desainnya tinggi di situ. Tapi kalau PowerPoint kan sebenarnya sudah pernah bisa, sudah pernah menggunakan, cuma tinggal secara detail belum gitu loh. Artinya tinggal dimaksimalkan. Tinggal memaksimalkan. Itu tadi baru membuat 2 slide saja sudah lumayan lama mengatur-ngaturnya. Tuh. Itu tadi baru menggunakan musik satu musik tapi untuk semua. Beda lagi kalau nanti kita musik satu slide, 1 sampai 3 slide musiknya itu. Nanti 4 ke belakang musiknya terus beda karena di situ ada alur cerita Ibu lagi menceritakan sesuatu. Jadi begini anak-anak semuanya, pada suatu hari, maka musiknya juga berubah langsung ding 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 ganti musik. Tanya Pak. Setting di slide yang diinginkan. Gimana Bu Sri? Ya, tanya. Itu untuk apa musik itu berarti nggak bisa misalnya potongnya di tengah, kita butuh sound yang kita mau ambil yang tengah itu nggak bisa ya, harus di akhir ya, maksudnya untuk misalnya kayak di KineMaster itu kan ada untuk mengekstrak mengatur volume musiknya biar nanti ketika motong itu nggak maceglik gitu loh, tapi lembut kayak gitu, bisa pelan dipelankan kayak gitu. Solusinya adalah menggunakan trim. Semua video juga bisa dipotong, suara juga bisa dipotong. Nah, yang paling mudah adalah ketika kita menggunakan PowerPoint-nya ini bisa menampilkan pertama jreng nggak apa-apa, langsung play nggak apa-apa karena kita memotong. Terus yang terakhir itu nanti yang deng 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 sampai menghalus hilang gitu. Biar lembut. Ya. Merendahkan volumenya itu kan Masnya, sehingga Ibu pakai trim yang ini. Ketika kita sudah menampilkan sound atau video, muncul di atas ada menu playback-nya, Bu. Ya. Ya, playback di sini bisa untuk memotong. Ini saya kan menggunakan suaranya hanya bagian belakang saja, Bu.
mulai dari menit ke Ya. belakang lah ini. Kalau mau Ibu mau Kan yang diambil kan belakang, sehingga kan ketika berhenti itu pas memang sudah musiknya habis, jadi langsung otomatis pelan. Kalau kita yang misalnya kita butuhkan itu yang tengah atau yang di awal gitu kan, nanti di akhir kita potong, yang di belakang itu kita potong, itu kan nanti kalau berhenti Pak jeglik gitu toh. Maksudnya biar cantik itu kan agak dipelankan kayak gitu. Nggak ada ya? Di PowerPoint belum ada pengaturannya sih, Bu. Ini juga sudah ada upgrade ini ya. Paling aman ngambilnya bagian part paling akhir ya musiknya. Ya. Kalau enggak di sini kan ada yang kayak gambar itu kalau gempa bumi itu ada gitu. Ini kan diatur kalau yang kayak gini berarti landai Bu, yang tipis-tipis kayak gini berarti. Iya. Tahu. Tapi kami biasanya kan edit videonya pakai HP, jadi pakai KineMaster. Paling simple. Paling simpel, lebih enak. Kalau ini kan ya lebih, memang di PowerPoint kan memang lebih banyak, lebih besar ya. Kendalanya biasanya kita kalau PowerPoint itu terlalu besar itunya, memorinya itu loh. Sehingga ketika di HP agak kesulitan. Di export video itu tinggal milih Bu. Kalau mau untuk yang kecil kan ada pilihan large, ada yang full HD berarti besar. Tapi kan bisa dikondisikan dipilih Bu. Atau yang 720 berarti untuk HP itu kan sudah bening. Itu bisa disesuaikan. Misalkan kayak kemarin lomba MAPSI, saya mendampingi mereka ditentukan dengan aturan tidak boleh melebihi dari kemarin 5 menit. Ya. Tidak boleh lebih dari MB-nya biasanya. MB-nya. Gitu ya. Iya, kapasitasnya. Itu milih nanti. Jadi ini hasilnya seperti ini. Kalau di PowerPoint memang ribetnya banyak. Memang hasilnya juga wow ya. Hasilnya memang wow ya. Iya. Lebih jernih. Lebih ada beberapa hal yang tidak dimiliki di tempat lain, di aplikasi lain. Kalau aplikasi KineMaster memang fokus ke situ arahnya. Kalau Corel Draw desain. Terus kemudian Filmora hanya khusus video. Kalau di PowerPoint kombinasi ya. All in. Iya. Makanya ini sekarang trending topiknya sekarang PowerPoint lagi menjadi pilihan banget buat semua orang. Saja ini jadwalnya minggu depan ada PGRI, terus HIMPA-UDI, IGTKI, terus kemudian banyak sekali yang sudah memanfaatkan ini semua. Karena selama ini kan mereka hanya memakai sederhana, terus kemudian mau di markup untuk mendukung kemampuan untuk pembelajaran gitu loh. Iya. Jadi hasilnya memang sebanding dengan proses pembuatannya, Bu, gitu. PGRI Klaten bisa kerjasama, Mas? Bisa, Bu. Monggo, ini juga PGRI, dua PGRI di sini kemarin udah booking kegiatan untuk workshop 3 hari atau 4 hari full. Jadi langsung bisa punya sertifikat yang ini tuh. Enggak, maksudnya virtual. Gimana, Bu? Kan sekolah virtual nanti dengan panjenengan gitu ya. Bisa virtual, Bu. Artinya kan kalau organisasi kan cepat mengakomodirnya, Bu. Jadi mereka langsung makanya. Nah, tinggal jamnya menentukan, kita siap live gitu aja, malah simple. Sertifikatnya dari panjenengan bisa? Iya, dari saya, Bu. Ya, coba nanti Japrian, Mas. Oh iya, Bu, siap nggih. Nanti biasanya kan harus 32 jam, Bu, kalau minimal nanti sertifikatnya. Terus nek 32 jam berapa hari nanti bisa efektif panjenengan? Begini aja, Bu. Nanti dikondisikan kalau 32 jam ya prakteknya nggak segitu. Nanti kan ada tugas mandiri, Bu. Paling nggak misalkan 10-15 jam itu mengumpulkan tugasnya. Oke, nanti Japri aja. Oke. Baik, Bu, saya kembali ke sini dulu ya, Bu. Sebentar ya, Bu, ini ya. Kalau yang di 2010 belum ada yang di transitionnya ini, gambar yang tirai kebuka belum ada, Bu. Adanya di 2013, 16, sama 19. Atau Office 365. Disinilah letak berbagai fitur tambahan yang cukup lengkap di Office sebelum Office 2010 ya. 2010, 2007 makin minim, makin turun ke bawah makin minim cari gambar. Kadang-kadang ada yang nggak ada ininya.
nggak ada menunya. Itu memang sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang lebih keren sekarang. Nah, nanti ini posisinya kan sudah 3 slide. Tapi di sini masih ada 1 slide lagi. Biar nanti saya ekspor ke video. Sekarang saya tambahkan lagi 1 ya untuk endingnya saja. Untuk endingnya berarti kan di sini hanya misalkan terima kasih atau mungkin yang lain. Coba tak kondisikan. Hanya penutup di sini. Ini ada background tapi nggak bergerak Bu, ini diam. Tinggal kita tambahkan terima kasih misalkan. Kita ngopi dari sini saja. Jadi dia harus semuanya membuat Bu biar nggak terlihat ini cepat. Nah, saya ganti animasinya sekarang menjadi yang di more and trend effect. Ya. Terus kemudian kita rubah menjadi zoom. Coba di sini diatur, sebelah sini, start with previous, kemudian kita klik timingnya, coba kita atur, very slow, atau ini berulang-ulang. Kita yang medium saja. Oke. Nah, kalau ini mau direlevankan dengan background atas, kita rubah coba backgroundnya yang kira-kira semuanya sama dengan bawahnya, sama-sama ada kesejukan. Nah. Supaya kalimat terima kasihnya ini nyala, mungkin kita kasih warna lain, misalkan. Atau kita edit dengan efek tadi yang belum saya sampaikan. Tag efek glow. Nah, ini belum saya sampaikan. Tag efek yang menggunakan glow. Pilihlah glow option langsung, Bu. Biar teks ini bisa kita atur. Nanti background-nya mau seberapa tipis untuk background belakangnya untuk memperjelas. Kita kasih yang nomor 3 dari kiri, ya. Bebas, Ibu mau pakai nomor 3, nomor 2, nomor 3 juga bisa seperti ini. Tapi kita rubah warna putih. Nah, warna putih ini masih tipis, Bu. Nah, Ibu setting saja transparansinya, Ibu ajukan ke depan. Menjadi putihnya lebih celing, tergantung kebutuhan. Nah, tuh. Jadi nyala. Pakai glow, Bu. Mungkin selama ini jarang masuk ke glow. Ini untuk memberikan efek glowing. Ya, biar lebih sip. Ini mau dikasih warna apapun, kalau udah di glow enak, Bu. Tetap dia masuk. Terus di setting center. Nah. Ini sudah 3 slide. Ini sudah ada aturan main. Ngeceknya begini, Bu. Transition. Oh, sudah ada ini. Nomor 3. Nomor 2. Oh, sudah ada kertain, ini modelnya sudah pakai tire. Nomor 1, oh ini pakai split. Berarti sudah ada transisinya semua tiga-tiganya. Bukan non. Kalau non berarti kosong semua. Kalau non kan berarti Ibu harus klik terus non. Nah, nanti kosong. Nah, sekarang kita sudah teracik tiga-tiganya. Kita coba tampilkan tiga-tiganya ini.
Berarti potongannya kurang pas, Bu. Ini ada yang salah, Bu. Ini belum ditaruh di belakang, Bu, yang ini. Yang bagian ini belum ditaruh di bagian belakang. Jadi tulisannya di bawah, di belakang tulisannya ini diklik kanan, send to back. Ya. Terus kemudian musiknya ini berhentinya belum tepat pada posisi perlambatannya. Kita trim lagi, ya, musiknya. Kita potong di depan, majukan lagi. Geser ke kanan. Kira-kira aja, Bu, untuk nanti bisa mengkondisikan. Coba kita play lagi sama. Apakah nanti gringnya selesai, sudah diterima kasih, sudah pas. Kita lihat. Pas ya, Bu? Nah, itu ngira-ngira seperti itu. Ngira-ngira itu butuh sering kali otak-atik ada. Coba, oh belum, geser lagi trimnya. Nah, untung ada trimnya itu bisa. Karena kalau musik tidak semuanya ada yang belakangnya langsung dreng gitu, nggak mesti. Tuh. Sekarang tinggal bagaimana kita masukkan ekspornya ini menjadi video, Bu. Ya. Ini ada yang kurang tadi ini di bagian ini. Tadi langsung ini belum muter, dia belum tampil program unggulannya. Berarti dia harusnya hilang dulu. Berarti kita tambahkan di animasi di sini. Add. Berarti dia masukkan biar with atau ini. Atau add-nya pakai yang step. Nah, dia biar dari ini dulu, jeda dulu. Ada animasinya. Berarti kan ini ada tambahan, Bu. Ini remove. Ini ada tambahan set ya, Bu, tadi ya, Bu, di bawah. Ini masih ada tanda mouse, on click, kita aktifkan. Terus ini ada dua aturan, ada dua animasi. Berarti ini kan ada Sun 49 sama Sun 49, kita dekatkan, Bu. Kita naikkan yang ini dulu biar nanti dia tampil, terus kemudian ini muternya belakangan. Berarti dia harus setelah satu ini juga sama. Ini juga sama, kasih tambahan lagi add save ya. Kita start with dulu. Kita naikkan. Berarti ini ada pasangannya, Bu. Yang hijau sebelah sini, yang kuning yang nanti dia muter. Berarti dia harus di depan ini. Ya. Ini di depan sama, diajukan, digeser. Terus ini juga sama dibuat satu. Coba kita play apakah nanti kan harusnya yang logo ini nggak muncul, Bu. Munculnya setelah program unggulan dulu. Kita play coba. Muncul. Nah, itu pas. Baru dia muncul setelah program unggulan sampai gitu loh. Terima kasih. Tadi biar tambahan lagi coba ditambahkan ininya, durasinya, timingnya. Transisinya di sini. Kita tambahkan 0,5 coba. Ya nanti keringnya udah. Nah, sekarang kita simpan dulu. Simpan biasa PowerPoint dulu ya.
Kita save, bentuknya PowerPoint dulu Bu, simpannya. Nah, sekarang baru kita rubah menjadi video. Ya. Kita file, ya, perhatikan file, kemudian export, kemudian pilih create video. Nah, di sini ada pilihan Bu, mau Ibu mengendaki yang Full HD, atau mau yang 720, atau yang standar 480. Ya, berarti kan meganya makin kecil. Kalau Full HD dilihat di laptop itu bening, dilihat di HP juga bening, tapi meganya besar. Tapi kalau mau diekspor atau dikirim ke melalui WA misalkan apa biar bisa dikirim, turunkan di standar atau di full apa di HD 720. Ini. Ini kalau yang 2007 nggak ada, save as videonya nggak ada. Ya. Jadi kita menggunakan yang Full HD, kita create langsung. Nah di sini sudah langsung save as tipenya itu sudah langsung MPEG 4. Kalau di 2010 itu hanya Windows Media Video. Berarti kalau mau dikirim ke WA nggak bisa. Harus diekspor, dikonvert dulu ke MPEG 4 video. Ada convert online nanti di sana. Jadi video yang diproduksi oleh Office 2010 itu bisa di-play di WA kalau nanti dirubah menjadi MPEG 4. Kalau yang Office-nya original, Office-nya beli, Bu, Office-nya memang beli, pilihannya lebih banyak lagi di sini. Nah, kita pakai pertemuan kedua harusnya kedua Solo Raya. Nah, ini sekarang tinggal kita lakukan save proses. Di bawah itu ada create, ya, create di bawah. Ada proses create video kedua Solo Raya MP4. Nah, ini nanti tergantung dari jumlah slide-nya. Kalau jumlah slide-nya full animation, pergerakannya banyak, maka di situ juga akan lama prosesnya. Tapi ini kayaknya gimana, Bu? Mas, berarti itu nanti kita punya videonya, juga punya PowerPoint-nya ya? Betul. Yang suatu ketika bisa kita ambil, kita edit, kita rubah. Itu lebihnya di PowerPoint seperti itu. Punya file mentahnya. Iya, berarti kita nyimpennya bisa dua macam, yang satu bentuk PPT biasa, yang satu video gitu. Betul. Ini udah selesai, Bu, menyimpannya. Putus soalnya jenengan tadi, suaranya putus-putus. Oh iya, putus-putus ya, Bu. Sebentar. Sekarang jelas, Bu, sekarang, Bu. Putus-putus. Jelas. Udah jelas sekarang, Bu. Yang video, hasil di video bisa diputar ke Mas, seperti apa? Ya, Bu, ini tak putar ke dulu, Bu. Sudah jelas. Nah, ini bisa dilihat di hasilnya ini seperti ini. Nanti kita lihat screen-nya seperti ini. Nah, ini kita punya dua file, Bu. Atasnya yang video, hanya punya 3 slide, cuma 30. Satu PPT, satu video. Ya. Ternyata cuma 3 slide, hanya kilo, belum mega, Bu, masih kecil. Kan naiknya nggak tinggi, Bu, dari 10 menuju 30. Berarti cuma tikel 3-nya ya, Bu, ya, naiknya. Iya. Nah, ini. Berarti ini kita coba kita play. Bisa diputarkan yang hasil video. Ya, Bu, bentar, ini tak putarkan. Begitu, Bu. Mantap kan, Bu?
Putus-putus, Mas. Putus-putus ya, Bu? Masih putus-putus nggak sekarang? Enggak. Ya, begitu Bu hasilnya ya Bu, hasil dari videonya. Jadi tetap keren kok Bu, nggak kalah. Tetap keren, tetap bagus kok. Kira-kira Ibu mau ada yang mau disampaikan nggak Bu? Kira-kira ini sudah sampai ke videonya. Ini baru 3 slide ya. Besok kita masih mencoba mengemas lagi yang lebih detail lagi sampai bagaimana ini tadi ya belum tuntas itu bagian setnya, belum saya bahas setnya. Ternyata saya menjelaskan setnya belum kita bahas juga untuk pertemuan berikutnya besok. Gimana Bu Isna? Nanti hasil videonya saya coba. Ya, nanti saya mengandalkan putar ulang. Ya, nanti hasil videonya juga saya kirim ya Bu. Hasil videonya saya kirim, kan 33 kilo kan masih kecil itu. Ya. Saya kirim ke WA. Ini sekarang saya kirim sambil nunggu. Ya. Yang jelas jangan lupa dikasih tahu cara nginstal tadi loh Mas, font dan sebagainya tadi. Oke, Bu, nanti saya kasih tahu. Bu. Ini sedang proses untuk masuk ke WA biar ambil berproses. Karena video agak lama biasanya uploadnya. Kira-kira ada yang tanyakan nggak Bu setelah ini sebelum saya ini? Punya saya nggak bisa play pas di save jadi. Sementara tidak, Mas. Oh, mohon ini ada pertanyaan di grup di ini Bu di chat Bu. Mohon belajar dan hasil praktek kita juga bisa saya belajar kembali lagi. Terus punya saya nggak bisa ya tadi nanti yang posisinya tidak ada MP4-nya berarti besok saya sampaikan juga cara untuk mengkonvert dari hasil MP Windows Media Video menuju ke MP4. Siapa yang tidak ada MP4-nya Bu kira-kira Bu? 2013 ada kan? Ada, 2013 ke atas ada Bu yang enggak, yang 2010 itu enggak ada itu. Adanya Windows Media Video. Putus, iya. Ya, sinyalnya mulai let ini. Nanti intinya Ibu sudah mulai mengerjakan, karena nanti tetap Ibu harus mengerjakan tugas juga kok Bu, harus mengerjakan tugas sampai ada ya minimal 3 slide, bisa sampai 5 slide, terus jadi video dari awal penerapan animasinya, terus dikumpulkan di grup. Putus-putus Mas. Iya, nanti minta tolong dibantu untuk penjelasan mengkopnya. Ya, nanti tak ngasih cara. Yang nggak ada MPEG. Kita kasih cara ini, cara mengkompres atau mengkonvert dari Windows Media Video atau WMV to MP4. Jadi nanti kalau udah MP4 udah netral. Sementara yang Ibu punyai disimpan dulu nggak apa-apa, bentuknya seperti itu. Nanti pada saat sudah ada filenya, baru kita coba belajar untuk mengkonvert. Tuh. Karena ini rencana mau sekarang, cuman ini kayaknya sebenarnya agak putus-putus ya Bu. Rencana mau sekarang, cuman sinyalnya lagi nggak kompromi nih, makin siang. Iya, ini sudah dulu mungkin. Ya, kayaknya sinyalnya udah mulai di play ini biar karena bisa praktek sedikit. Mungkin itu Bu yang saya sampaikan, semoga menambah wawasan lagi dari yang kemarin temuan ke ya disambung lagi nanti menguatkan grup.
Ya nanti di play lagi, silakan nanti saya upload. Sinyalnya kayaknya agak mendukung. Betul Bu, ya. Sementara itu Bu, pembelajaran hari ini saya tutup dulu ya Bu. Ya. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya. Besok ya Bu, nanti ketemu di grup untuk membahas jamnya besok untuk hari Jumat ya. Iya Pak. Oke. Sementara itu Bu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat walaupun tidak terlalu banyak materinya, tapi minimal ada tambahan poin menguatkan yang hari kemarin. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Muter.